Di balik gemuruh ombak pantai selatan, tersimpan sebuah kisah yang tak pernah lekang oleh waktu. Dari tanah Sunda, muncul legenda tentang seorang penguasa laut yang begitu anggun sekaligus menakutkan. Ratu yang dipercaya menjaga lautan, menguasai badai, bahkan menentukan nasib manusia yang berani menantang wilayahnya. Siapa sebenarnya sosok penguasa pantai selatan dari tanah Sunda ini? Benarkah ia seorang putri kerajaan yang terkutuk, atau justru makhluk gaib yang diberi kuasa untuk menjaga keseimbangan alam? Mari kita membuka tabir misteri dan menelusuri jejak kisah sang ratu dari lautan selatan. Di tanah Sunda, berabad-abad lalu, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, tetapi dalam kehidupan istana, intrik tak pernah bisa dihindari. Raja memiliki seorang putri yang cantik jelita, bernama Kandita. Kecantikannya bagaikan cahaya bulan purnama, membuat semua orang yang memandangnya jatuh kagum. Namun, kecantikan itu juga menimbulkan iri hati. Ibu tiri Kandita, yang tak suka jika anak tirinya kelak menjadi pewaris tahta, diam-diam menyimpan kebencian. Dengan tipu daya dan ilmu hitam, sang ibu tiri mengutuk Kandita. Sekujur tubuh sang putri tiba-tiba dipenuhi penyakit aneh, borok, gatal, dan luka-luka yang menjijikan. Sang raja murka, tetapi tak kuasa melawan takdir. Kandita yang menderita akhirnya diusir dari istana. Ia berjalan jauh, menahan sakit dan rasa malu, hingga tiba di tepi samudra luas, pantai selatan. Malam itu, dengan tubuh yang hampir tak sanggup berdiri, Kandita berjalan ke dalam ombak. Air laut yang menggulung seakan memanggilnya, menenangkan hatinya yang hancur. Namun, bukannya tenggelam, sesuatu yang ajaib terjadi. Ombak besar menyapu tubuhnya, dan semua luka serta borok yang menempel di kulitnya hilang. Ia muncul kembali dari laut dengan kecantikan yang jauh lebih memesona dari sebelumnya. Sejak saat itu, Kandita dipercaya menyatu dengan lautan. Ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, penguasa samudra yang bersemayam di istana gaib di bawah gelombang. Bagi orang Sunda, ia kerap disebut Ratu Kandita, sementara di Jawa dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Kisahnya pun terus hidup dalam kepercayaan masyarakat. Konon, siapapun yang berani menentang aturan laut, atau bersikap tidak hormat di tepian selatan, bisa menjadi korban murka sang ratu. Kisah penguasa pantai selatan memiliki banyak versi. Berikut ini adalah kisah versi Babat Banyumas yang diterjemahkan oleh Nasirun Purwokartun. Setelah mengisahkan Nabi Adam dan Prabu Jayabaya, Serat Babat Banyumas kemudian menceritakan tentang para penguasa tanah Jawa. Bermula dari Raja Jenggala yang kemudian menurunkan Raja-Raja Galuh di Kerajaan Pajajaran. Bahwa dari sosok legendaris Raden Panji Asmarabangun, kemudian menurunkan Raden Lalean. Dari Raden Lalean inilah kisah bermula. Karena sebuah bencana membuatnya harus pindah kekuasaan. Maka, di Galuhlah ia melanjutkan kekuasaan dengan menjadi menantu Raja Galuh. Dari kerajaan Galumala lahirlah Munding Sari. Dari Munding Sari lahirlah Munding Wangi. Kemudian dari Munding Wangi lahirlah Raja Pajajaran yang sangat terkenal, Prabu Silihwangi. Prabu Silihwangilah yang kemudian menurunkan beberapa anak. Anak pertama adalah yang menjadi penguasa Laut Selatan. Dalam Babat Banyumas dituliskan, Pambayun Mios Pawestri, Warnani Rayu Luwih, Sang Diah Martapa ing Gunung, Tapa ing Gunung Kumbang. Wus Gentur Amatiragi, Pan Katrima Sang Ayu Subratanira, Winonwong Hyang Jagatnata, Dadia Ratuning Dedemit, Angali Karatonira, Samodra Kidul Linuih. Anak sulung perempuan, cantik rupawan wajahnya. Sang putri suka bertapa di gunung, bertempat di Gunung Kumbang. Sudah kuat mematikan raga hingga diterima bertapanya. Dilindungi oleh sang penguasa semesta menjadi rajanya para makhluk halus. Berpindah kerajaannya, Laut Selatan tempatnya. Bahkan, yang menarik, dari naskah Serat Babat Banyumas ini, keturunan Prabu Silihwangi juga yang menjadi leluhur orang Belanda. Rinya malih Kang Winus, Nenggi Samyawanodya, Nandang Cintraka Dewi. Gerah Budugus tan kena ingusadan. Binuang Marangkang Rama, ing Pulo Udrus ing Nguni.
Pinupu Nangkodaholan, Ingusadan Sang Adewi, Waluya kang sesakit. Ingambil garwa Sang Ayu, lajeng binekta layar, mantuk mering nagri Walandi. Saturune pandadi bangsa Walanda. Adiknya yang kemudian diceritakan seorang perempuan namun menderita penyakit dia sakit kulit yang tak lagi bisa terobati. Dibuang oleh sang ayah di Pulau Idrus. Dipungut oleh pelaut Belanda, diobatilah sang Dewi. Lalu diambil menjadi istri, kemudian dibawa berlayar pulang ke negeri Belanda. Keturunannya pun menjadi bangsa Belanda. Pada babat Banyumas ini, kisah berawal dari Jenggala sang raja Jenggala ketika itu sudah berputra. Banyak jumlah anak sang raja. Anak yang menggantikan tahta sang ayah adalah Raden Panji Asmarabangun atau Raden Panji Rawisrengga. Kala itu Rawisrengga sudah berputra bernama Raden Lalean. Sang anak kemudian menggantikan sang ayah menjadi raja di Jenggala. Tak lama menjadi raja ia mendapat cobaan dari Sang Maha Kuasa. Sebuah bencana besar datang. Gunung-gunung runtuh, hujan salah musim datang, bergantian gerhana bulan dan matahari. Wabah penyakit datang besar-besaran. Banyak orang yang menderita sakit. Rakyat yang mati tak terbilang jumlahnya. Tak lagi bisa diobati. Sang raja kemudian bertapa, meminta petunjuk yang kuasa. Hingga kemudian terdengar suara agar ia memindahkan kerajaannya. Seorang penasehatnya, yang selama ini menjadi pengasuh sang raja, Ki Prasanta, dipanggil segera menghadapnya. Sang raja kemudian bercerita tentang alasan memanggilnya. Yaitu karena sang raja akan berkeliling bumi. Sang raja kemudian berpesan pada Ki Prasanta agar mengajak Ki Prajodeh. Prasanta sedih mendengarnya. Sang raja pun ditangisinya. Kemudian berkata, "Bagaimana ini wahai sang raja? Paduka akan meninggalkan istana? Akan pergi kemana saja? Hidup mati saya turut serta." Sang raja menjawab, "Sekarang ayo kita berangkat. Jangan ragu-ragu melangkah lagi. Sudah wajar kebahagiaan bermula kesengsaraan." Ki Jodeh dan Ki Prasanta mengiring di belakang sang raja Jenggala. Mereka pergi sudah setengah bulan lamanya. Alkisah singkat cerita, sampailah mereka di kerajaan Galuh. Karena tergoda seorang perempuan, putri Galuh yang sangat cantik, yang kemudian dijadikan istri. Perempuan yang sangat mempesona. Dikisahkan sang raja Jenggala kemudian berputra. Munding Sari namanya. Munding Sari naik tahta menjadi raja, beribu kota di Pajajaran. Kala itu sudah berputra bernama Munding Wangi. Munding Wangi kemudian menggantikan kedudukan ayahnya bertahta di Pajajaran. Munding Wangi juga sudah berputra, seorang pemuda tampan dan bersahaja bernama Silihwangi. Silihwangi kemudian menggantikan sang ayah menjadi raja. Banyak jumlah anaknya. Anak sulung perempuan, cantik rupawan wajahnya. Sang putri suka bertapa di gunung, bertempat di Gunung Kumbang. Sudah kuat mematikan raga hingga diterima bertapanya. Dilindungi oleh sang penguasa semesta menjadi rajanya para makhluk halus. Berpindah kerajaannya, laut selatan tempatnya. Adiknya, seorang perempuan juga, namun menderita penyakit kulit yang tak lagi bisa terobati. Hingga dibuang oleh sang ayah ke Pulau Idrus. Lalu dipungut oleh pelaut Belanda. Diobatilah sang Dewi, lalu diambil menjadi istri. Kemudian dibawa berlayar pulang ke negeri Belanda. Keturunannya pun menjadi bangsa Belanda. Gunung Kumbang berada di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Gunung ini termasuk bagian dari gugusan Gunung Ciremai. Dalam tradisi Sunda, Gunung Kumbang dikenal sebagai tempat Prabu Siliwangi, Ngahiang, atau menghilang, serta menjadi lokasi pertapaan tokoh-tokoh kerajaan Pajajaran. Menurut cerita rakyat, Ratu Kandita, yang kemudian dikenal sebagai penguasa pantai selatan, juga pernah bertapa di Gunung Kumbang sebelum ia menyatu dengan lautan. Gunung ini dianggap sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Dari sanalah dipercaya, Kandita mendapat kekuatan spiritual, sebelum takdir membawanya ke pantai selatan. Itulah sebabnya,
Hingga kini Gunung Kumbang masih dianggap keramat oleh sebagian masyarakat Sunda, sebagai salah satu jalur spiritual menuju legenda besar penguasa Laut Selatan. Selain di Kuningan, nama Gunung Kumbang juga dikenal di wilayah Salem, Brebes, Jawa Tengah. Gunung ini menyimpan banyak cerita rakyat yang masih dipercaya masyarakat sekitar. Bagi penduduk lokal, Gunung Kumbang bukan hanya deretan perbukitan yang indah, melainkan juga tempat yang diselimuti nuansa mistis. Di lereng dan puncaknya sering dilakukan ritual atau semedi, karena diyakini menjadi salah satu titik pertemuan dunia manusia dengan dunia gaib. Dalam tradisi lisan, Gunung Kumbang di Salem sering dikaitkan dengan legenda para tokoh kerajaan dan kisah penguasa gaib pantai selatan. Konon, banyak pertapa yang memilih gunung ini sebagai tempat mencari wangsit dan kekuatan batin, sebelum akhirnya menuju Laut Selatan untuk menyatu dengan alam. Karena itu, sebagian masyarakat menghubungkannya dengan jejak perjalanan spiritual Ratu Kandita atau sosok yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Gunung Kumbang di Salem pun tetap dipandang sakral, sebagai salah satu pintu menuju rahasia besar Laut Selatan. Dalam tradisi Sunda, kisah Ratu Kandita adalah kisah seorang putri yang teraniaya, dikutuk, lalu menemukan kesucian dan kekuatannya di Laut Selatan. Dari penderitaan lahirlah kemuliaan, dari luka tumbuhlah kekuasaan. Ia menjadi lambang keteguhan, bahwa kehancuran bisa berubah menjadi kekuatan baru ketika manusia mampu menerima takdir dengan hati yang pasrah. Sementara dalam babat Banyumas dan tradisi Jawa, sosok penguasa pantai selatan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Ia digambarkan bukan hanya sebagai ratu gaib yang menguasai lautan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kerajaan-kerajaan di tanah Jawa dengan dunia spiritual. Bahkan, hubungan mitisnya dengan para Raja Mataram menggambarkan betapa pentingnya ia dalam menjaga legitimasi kekuasaan di tanah Jawa. Jika kisah Sunda menekankan perjalanan batin seorang putri hingga menjadi Ratu Laut, maka babat Banyumas memperlihatkan peran politik dan spiritual sang penguasa samudra. Keduanya berpadu menjadi satu gambaran utuh. Ratu Laut Selatan bukan hanya mitos, tetapi simbol kebesaran, kesetiaan, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Demikianlah kisah penguasa pantai selatan, dari tanah Sunda hingga babat Banyumas, dari Putri Kandita hingga Nyi Roro Kidul. Legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan cermin dari perjalanan hidup manusia, bahwa derita bisa melahirkan kekuatan, dan kekuasaan sejati adalah menjaga keseimbangan alam semesta. Hingga hari ini, suara ombak di pantai selatan seakan masih membawa pesan, jangan pernah meremehkan laut, karena di balik keindahannya, ada kuasa yang tak kasat mata. Saya pamit, sampai jumpa di kisah sejarah dan legenda berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita terus bisa menyingkap tabir misteri Nusantara.